Putri Aridea Amandawati dari kelas 2F Teknik Logistik dengan NIM 241063315021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran jangka sorong, multimeter, hukum ohm, ayana sederhana, hukum Hooke, dan power supply. Gitu. Latar belakang, perkembangan teknologi di bidang pendidikan seharusnya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, termasuk dalam kegiatan praktikum. Namun, masih ditemukan kesengajaan antara ketersediaan sarana dan penguasaan konsep dan keterampilan mahasiswa. Praktikum Fisika Dasar 2 berperan penting dalam menjembatani teori dan penerapan nyata melalui percobaan langsung. Mahasiswa tidak hanya belajar rumus, tapi juga dituntut mampu menggunakan alat ukur dan menganalisis data. Permasalahan yang sering muncul meliputi kesalahan penggunaan jangka sorong, multimeter, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum ohm, ayana sederhana, hukum Hooke, dan power supply. Hal ini berdampak pada rendahnya akurasi hasil dan pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, pemahaman prinsip kerja alat dan penerapan konsep fisika secara langsung menjadi sangat penting. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja dan cara menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dan multimeter. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengukuran besaran fisika secara tepat, seperti panjang, diameter, tegangan, arus, dan hambatan. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan sesuai hukum Ohm. Yang keempat, bagaimana pengaruh panjang tali, sudut simpangan, dan massa beban terhadap periode ayunan sederhana. Yang kelima, bagaimana hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas menurut hukum Hooke. Yang terakhir, bagaimana prinsip kerja dan penggunaan power supply sebagai sumber tegangan searah. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan alat ukur seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup untuk mengukur dimensi benda secara manual, serta multimeter untuk mengukur tegangan arus dan hambatan listrik. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan membuktikan hukum Ohm dalam rangkaian searah, menganalisis pengaruh panjang tali dan massa beban terhadap periode ayunan sederhana, memahami hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas sesuai hukum Hooke, serta mengenal fungsi power supply sebagai sumber tegangan PC dalam rangkaian listrik. Oke, yang pertama, materi jangka sorong. Menurut Murdoko 2017, jangka sorong adalah alat ukur linear yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang benda kerja dengan satuan mm atau inci. Sedangkan menurut Mufari 2022, jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dalam mm dan skala Menius yang memiliki telitian hingga 0,05 mm. Skala Menius membagi milimeter menjadi bagian lebih kecil sehingga memungkinkan pengukuran presisi hingga 2 angka di belakang koma. Jangka sorong banyak digunakan dalam praktikum fisika dasar maupun industri. Jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama ada vernier caliper, yang dikenal juga sebagai jangka sorong, adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan akurasi tinggi. Yang kedua, dial caliper digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar dan dalam. Alat ukur standar industri dengan akurasi atau resolusi tinggi dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, digital caliper atau jangka sorong digital adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur jarak atau diameter internal dan eksternal objek dengan sangat akurat. Prinsip jangka sorong bekerja berdasarkan prinsip penggabungan dua skala, yaitu skala utama dan skala Menius-Vernier. Skala utama menunjukkan ukuran dalam milimeter, sedangkan skala Menius memberikan ketelitian tambahan hingga 0,05 milimeter. Dengan membagi 1 mm menjadi 20 bagian. Saat digunakan, rahang jangka sorong dijepitkan pada objek yang diukur, sehingga skala Menius bergeser terhadap skala utama. Nilai pengukuran diperoleh dari penjumlahan angka pada skala utama dan nilai dari skala Menius yang garisnya tetap sejajar dengan garis pada skala utama. Dengan prinsip ini, jangka sorong memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dibandingkan alat ukur seperti penggaris.
Langkah kerja jangka sorong. Langkah pertama, pastikan jangka sorong bersih dalam kondisi yang baik. Yang kedua, buka rahang geser lalu masukkan benda yang akan diukur. Tiga, jepit benda dengan rapat menggunakan rahang tetap dan rahang geser. Kejar nilai pada skala utama mm tepat sebelum angka 0. Skala Manius. Yang terakhir, cari garis pada skala Manius yang sejajar dengan garis skala utama. Oke, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu micrometer skrup. Micrometer skrup adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi kecil seperti diameter kawat, kabel, atau pelat logam tipis dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer skrup memiliki akurasi yang lebih tinggi. Namun, hasil pengukurannya sangat bergantung pada ketelitian pengguna dalam membaca skala. Menurut tim penyusun 2021, alat ini menjadi pilihan utama untuk pengukuran yang membutuhkan presisi tinggi. Saat ini, banyak mikrometer skrup telah dilengkapi dengan tampilan digital untuk memudahkan proses membaca dan meminimalkan kesalahan. Prinsip kerja mikrometer skrup bekerja berdasarkan prinsip kulier skrup yang mengubah gerakan memutar gerakan linier, maju atau mundur. Saat timbel diputar, spindle akan bergerak mendekati atau menjauhi anvil untuk menjepit benda ukur. Setiap satu putaran penuh timbel menggeser spindle sejauh 0,5 mm dan dengan pembagian 50 skala Manius diperoleh ketelitian hingga 0,1 mm. Pembacaan dilakukan melalui dua skala, skala utama pada sleeve mm dan skala minus pada timbal 0,1 mm. Mikrometer juga dilengkapi raset yang berbunyi klik saat tekanan standar dicapai, serta lock nut untuk menjaga hasil tetap stabil. Berkat konstruksi presisi dan skala yang akurat, mikrometer mampu memberikan hasil pengukuran hingga 0,05 mm dan sangat diandalkan dalam pengukuran dimensi kecil secara presisi. Kita masuk yang ketiga, yaitu multimeter. Multimeter atau multitester adalah alat ukur multifungsi yang digunakan untuk mengukur tegangan, volt, arus, ampere, dan hambatan ohm dalam suatu perangkat. Hal ini menggunakan fungsi voltmeter, ammeter, dan ohmmeter, sehingga sangat efisien dalam praktik fisika dan elektronika. Terdapat dua jenis multimeter, yaitu analog menggunakan jarum jam dan digital menampilkan angka. Multimeter digital lebih umum digunakan karena lebih akurat dan mudah dibaca. Meskipun tampilannya berbeda, keduanya memberikan hasil pengukuran yang serupa dan sering dijadikan pembanding dalam pengujian komponen listrik. Prinsip kerja multitester ini disesuaikan dengan jenis besaran yang diukur untuk mengukur tegangan alat dihubungkan secara paralel. Sedangkan untuk arus dihubungkan secara seri. Dalam pengukuran hambatan, multitester mengalirkan arus kecil dari sumber internal dan menghitung berdasarkan hukum Ohm. Multimeter digital umumnya dilengkapi fitur tambahan seperti pengujian dioda, transistor, kapasitansi, frekuensi, suhu, hingga kontinuitas rangkaian. Fitur auto ranging yang juga mempermudah penyesuaian tanggal ukur secara otomatis. Karena kepraktisannya, multitester menjadi alat penting yang harus dikuasai oleh teknisi, mahasiswa, dan profesional di bidang kelistrikan. Oke, menghitung nilai resistor. Resistor memiliki gelang warna pada badannya yang menunjukkan nilai resistensi. Umumnya terdiri dari 4 gelang. Dua gelang yang pertama menunjukkan angka signifikan. Gelang ketiga sebagai penggali dan gelang keempat menunjukkan toleransi. Warna-warna ini sudah distandarkan seperti hitam untuk 0, coklat untuk 1, hingga putih untuk 9. Pengali dan toleransi juga memiliki kode warna tersendiri seperti emas 5% dan perak 10%. Kemampuan membaca kode warna resistor sangat penting dalam merancang, memperbaiki, dan memilih komponen pada rangkaian elektronika agar rangkaian berfungsi dengan baik dan tidak rusak. Oke, kita akan masuk ke yang materi 4. Titik 4. Hukum Ohm. Menurut George Simon Ohm, 1789 hingga 1864, terdapat hubungan antara kuat arus listrik I, hambatan R, dan benda potensial V yang dikenal sebagai hukum Ohm. Menurut Asep Saifulladan,
DKK 2018. Hukum ini sering diajarkan di sekolah hanya dengan rumus tanpa penjelasan eksperimen dan penemuan Sedangkan Serway dan Jewett 2014 menyatakan bahwa arus listrik analog sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm ini menjadi dasar penting dalam memahami aliran listrik dan penerapannya dalam rangkaian listrik. Secara matematis, hukum Ohm dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R. Keterangannya, V adalah tegangan listrik volt, I sama adalah kuat arus listrik ampere, dan R adalah hambatan listrik ohm. Oke, tegangan dan arus rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah susunan komponen listrik di mana satu ujung setiap komponen terhubung ke satu titik bersambungan dan ujung lainnya ke titik lain yang sama. Dalam rangkaian ini, tegangan pada setiap komponen sama, namun arus mengalir melalui masing-masing komponen bisa berbeda. Arus total yang masuk ke titik bersambungan akan sama dengan jumlah yang keluar dari titik tersebut. Pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap tahanan besarnya sama, sehingga arus pada tiap tahanan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I1 sama dengan V per R1, I2 per I2 sama dengan V per R2. Maka arus total yang mengalir pada rangkaian adalah I sama dengan I1 tambah I2. Yang kedua adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah susunan komponen listrik secara berurutan, sehingga arus mengalir melalui setiap komponen dengan nilai yang sama. Ujung positif satu komponen terhubung ke ujung negatif komponen berikutnya. Tegangan pada tiap komponen berbeda dan menyebabkan penurunan tegangan total secara akumulatif sepanjang rangkaian. Pada rangkaian seri arus yang mengalir pada setiap tahanan besar yang sama, sehingga tegangan pada tiap tahanan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V1 sama dengan I dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2, sehingga tegangan total yang mengalir pada rangkaian adalah V sama dengan V1 ditambah V2. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ayunan sederhana. Ayunan sederhana merupakan bentuk gerak osilasi berupa bandul matematis yang terdiri dari massa titik yang digantung pada tali ringan dan tidak elastis. Saat disimpangkan dan dilepaskan, bandul lobara ayunan bolak-balik dari posisi setimbangnya. Gerakan ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan dapat dianggap sebagai gerak harmonik sederhana jika sudut simpangannya kecil. Selama osilasi, bandul memiliki periode, frekuensi, dan frekuensi sudut tertentu. Oke, contoh gerak harmonik sederhana yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran benda pada gas dan air sederhana, yaitu yang pertama periode T, frekuensi F, amplitudo A, dan percepatan gravitasi G. Nah, untuk menghitung nilai percepatan gravitasi G ini, kita memerlukan rumus sebagai berikut. Rumus sebagai berikut, yaitu G sama dengan 4 pi 2 I per T2 pi sama dengan 3,14. T sama dengan periode getaran S. L sama dengan panjang tali M. Oke, kita akan masuk yang selanjutnya, hukum Hooke. Menurut Clyde 2021 dan Randall 2018, dalam Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains JPVS, hukum Hooke menyatakan bahwa gaya restorasi pada benda elastis sebanding dengan deformasi atau perpindahannya dari posisi setimbang. Selama masih dalam batas elastisitas, menurut Dwi Sukmawati, Hermin Istiasi, dan Rahmat Santoso 2021 dalam jurnal Akazini, jika gaya tarik tidak memiliki batas elastis, maka
Pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Penelitian mereka menunjukkan hubungan linear antara gaya berat dan pertambahan panjang pegas. Firdausi 2020 menyatakan bahwa hukum Hooke penting dalam memahami hubungan antara gaya pertambahan panjang dan konstanta elastisitas pegas. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada sebuah pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Selama gaya tersebut tidak melebihi batas elastisitasnya, hubungan ini secara matematis dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali 3X, di mana V adalah gaya N, K adalah konstanta pegas N atau M, dan segitiga X adalah pertambahan panjang pegas M. Oke, yang terakhir adalah power supply. Power supply atau catu daya adalah perangkat yang mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh alat elektronik. Dalam komputer, power supply berfungsi menyalurkan listrik ke bagian-bagian penting seperti papan utama, motherboard, penyimpan data, hard disk, dan kipas pendingin. Alat ini juga menjaga agar tegangan tetap stabil sehingga komputer bisa bekerja dengan baik dan terlindungi dari kerusakan akibat lonjakan arus listrik. Fungsi power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen elektronik data processing (EDP) di dalam casing yang membutuhkan tegangan seperti receiver, transmitter, alarm, dan perangkap elektronik lainnya. Power supply termasuk salah satu komponen yang paling sederhana dan sering dijumpai dalam dunia elektronika. Rangkaian dasarnya dapat dibentuk hanya dengan beberapa komponen inti, yaitu sebuah dioda Black dan sebuah kapasitor sebagai penstabil tegangan. Prinsip kerja power supply bekerja dengan mengubah arus AC menjadi arus DC yang stabil. Prosesnya dimulai dari transformator untuk menurunkan tegangan AC, lalu penyeara receiver mengubahnya menjadi DC menggunakan dioda arus DC yang masih beriak disaring oleh kapasitor, kemudian distabilkan oleh voltage regulator. Hasil akhirnya adalah arus DC yang aman dan stabil untuk perangkat elektronik. Oke, cara kerja power supply ya. Yang pertama, hubungan power supply ke sumber listrik PLN dengan tegangan 12 volt. Nyalakan saklar untuk mengaktifkan alat. Atur tegangan output menggunakan knop pengatur. Periksa tegangan keluaran menggunakan multimeter. Hubungan output power supply rangkaian atau komponen yang memerlukan tegangan DC. Pantau tegangannya selama penggunaan agar tetap stabil. Jika tegangan menyimpang, lakukan penyesuaian ulang. Setelah praktikum selesai, matikan alat melalui saklar utama. Dan yang terakhir adalah cabut kabel dari sumber listrik. Oke, kita akan masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan berbagai alat ukur dasar seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dan multimeter, baik analog maupun digital. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran panjang, diameter, kedalaman, serta besaran listrik sebagai tegangan arus dan hambatan dengan akurat dan presisi. Melalui percobaan ukur Ohm, hubungan linear antar tegangan dan arus dapat dibuktikan secara eksperimen. Pada percobaan ayunan sederhana, diperoleh bahwa periode ayunan bergantung pada panjang tali dan tidak dipengaruhi oleh massa beban. Mendukung konsep gerak harmonik sederhana, ukur Hooke juga terbukti melalui grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas yang menunjukkan sifat linier selama dalam elastis. Selain itu, mahasiswa memahami prinsip kerja power supply dalam mengubah tegangan AC menjadi DC yang stabil. Secara keseluruhan, praktikum ini mencapai tujuannya dalam memperkuat pemahaman konsep fisika dasar melalui kegiatan eksperimen yang aplikatif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.